berdoa sebentar. Yang Oke, sesuai seri yang sudah umum ini dan sudah dirilis oleh Media. Kalau ini kita akan ujian. Hah? Hah? Oh iya. Udah mati. Jangan lupa kaget. Tidak ada, tidak ada sar. Ya simpan bukunya. Semua buku-buku yang tidak ada kaitannya dengan ujian disimpan. Si mejanya dipisahkan. Janganlah. Oke, kursinya bisa direnggangi. Yuk, yuk. Itu langkah semua ya. Semua harus direnggangi. Penting banget ya. Oke, soalnya ada 14 soal. Ada 4 bentuk soal. Yang pertama bidang ganda, true false, lalu isi bagian kosong, ada yang keempat, selesai. Empat. Di sini juga sudah cantumin bobot per poinnya, nilainya. Jadi kalian bisa hitung lah. Saya sama-sama yang. Oke, yuk simpan bukunya sebelum bukunya disimpan. Saya tidak akan mulai. Nanti waktunya habis. Kita pakai satu sesi untuk ujian ya. Satu sesi. Iya kan satu sesi doang, bisa satu sesi kan ke sana. Yang lain belajar. Jam 3. Oke ya. Semakin lama kalian memberikan buku, semakin lama kita akan memulai, jadi semakin sedikit waktu kalian untuk mengerjakan. 15 dan itu sama bikin aja nanti. Karena hari ini nggak pakai gas. Nggak pakai gas. Oh, kalau kita kalau tiga pakai? Nggak pakai gas. Gak pakai beras lagi deh. Kita boros sebenarnya itu. Nggak ada. Mau makan gitu. Oke, dari dulu. Dari dulu. Oke, nanti kalian jawabnya langsung kita sini aja. Satu aja kita sudah beri. Jadi langsung sini aja, kita ulang lagi. Ya. Ayo, kita ada 3, kalau ada yang di atas 1, 2. Ini nyala. Nggak kelihatan loh. Gue juga kelihatan. 3. Satu ya. Emang ini bisa kelihatan. Gue kelihatan nggak? 9. Sampai sini, dari sini kan? Dari sini ya. Gue nggak kelihatan. Apa? Coba kita 30 menit ya. Biar kelihatan. Biar kelihatan. Enggak, oh udah tadi.
baca soal-soalnya kan ada soal yang cocok. Jadi yang ini sebut ya. Oke. Sebut dulu namanya identitas kalian supaya enak menilai. Boleh buka kita. Ada lagi. Makasih. Nilai apa? Di bawah ini juga ada. Oke, mulai ya. Kita akan mulai. Jangan ribut. Ini lagi yang sudah mempelajari. Ayo mulai. Ingat ya, ini nilai sumatif, nilai rapor. Hah? Cuma satu. Semoga ada pertanyaan yang kalian kebingungan. Dari soalnya tanya aja ya. Oke, arti dari mematerakan adalah menetapkan. Jadi Allah menetapkan kita sebagai milik Allah di nomor 2 ya. Menetapkan. Arti dari mematerakan menetapkan atau memilih. Mengklaim. 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 Milik. Saya kerjakan. Oke, coba kalian lihat dulu di bagian C nomor 8. Itu kan ada pekabaran Injil kan? Itu pekabaran ya. Itu sertai spasi. Oke. Pekabaran Injil. Yang nomor 8. Saya harus di bawah. Iya. Itu ada nilai tulis ya, isi aja. Saya menghargai kalian tulis, ada nilai menulis. Udah kerjain dulu. Enggak ada kerjasama ya. Semenit ya.
Bapak di pojok nih kok. Untuk jawabannya yang esai kalian nggak perlu sesuai dengan buku, yang penting bisa menggunakan bahasa kalian sendiri. Tapi sir bisa paham itu tetap sama konteks dengan ini buku. Poinnya. Bisa kalian bilangnya pakai bahasa poin. Inkarnasi. Yesus benar-benar. Inkarnasi adalah Yesus menjadi manusia. Inkarnasi. Bohong. Si kakak nggak belajar sama sekali. Wah, tadi katanya gampang. Gila nih dia, gila nih. Sekarang ini capek banget ya. Menginsafkan, bertobatkan. Manusia bertobat, insaf. Untuk contohnya itu kan kita contohkan biasa yang kita contohnya itu untuk contohnya ngambil contoh kehidupan kita sehari-hari ya, yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Contohnya bebas. Iya. Ini kalian sudah mati. Yang biasa atap dari Ini dia ngomong.
Apa? Ah, kecewa Van. Nanti kalau sampai remedial, semua remedialnya lebih sulit dari ini ya. Ada PG semua ya, Sar? Kan saya begitu. Ada PG semua ya, Sar? Kita ikut. Biasanya orang nanya-nanya, biasanya. Apa itu saya nomor 2? Apaan sih? Terminus ya. Jadi ikut. Mau di minus. Misalnya itu bisa dibalikin ya.
Suara-suara. Tulis ya, bikin yang terlalu lama. Mikirnya jangan terlalu lama, langsung tulis aja. Nanti kalau udah mikir, ya tulis. Dan yang kedua. KKM 83 ya? KKM 83. Lagi ujian ya, ada ngobrol-ngobrol, ada kita nanti bahasnya yang lain. Kan lagi ujian loh, bukan mainan.
Ini gue bantuin lagi ya. Saya kasih waktu 14 menit. Yang mau ke toilet setelah ujian ya. Berarti kalau sudah keluar, berarti sudah selesai. Oke. Supaya tidak terjadi sesuatu hal yang praktis kami dulu ya. Kalau ingin toilet keluar, berarti kan selesai. Kumpulkan dulu di keluar.
Empat menit lagi ya.
Bro, Jose, tolongin dong, Jose. Tolongin dong. Itu banyak kunci di luar tadi ya. Mau koreksi. Juga itu bilang kunci. Ada nilai turun enggak? Lima puluh detik lagi ya. Ya, kumpul ya, pakai sekali. Tambah 1 JP, 1 JP. Dua menit ya.
Keluar kudus. Maka itu. Sudah habis ya waktunya. Ayo, Belum, lain. kita mau masuk materi. Yuk, 10 ya. 10. Yang nggak kumpul, nggak terima. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. Kurangin poin, Sir. Ini ya. Angkatan sih 15. Oh, jangan ngomong saya kurang. Angkatan 15. Ini ya. Lu mau orang Itu bisa. Main. Bisa. Sama apa? Ini tahu. Oh, bener ya? Itu aja.
Kenzo. Oke, thank you. Oke, ya, kita sudah ujian. Apa pertanyaannya? Kita bertanya jawaban dari apa yang sudah dipelajari. Semisal nanti ada yang media atau berapa dari media sih. Nanti akan terbuat soal remedialnya akan lebih dulu dari ini bekas. 152. Oke, ini ujian bisa dikembalikan dulu ke posisi semula. Oke, yuk kemarin yang ibadah kemarin yang belum kumpul jurnal siapa aja? Oke, setelahnya belum ya. Ayo siapa lagi? Oh iya. Yang belum siapa lagi yang belum? Gue ada orang sih. Belum. Gue. Tugas analisis masih ada yang ini gimana yang belum kumpulin analisis? Siapa coba? Mau dibuka nilainya kan? Iya. Gimana ini yang belum kumpul anak tokoh dan jurnal? Gimana kalian? Ayo gimana? Masih banyak yang belum kumpul. Atau langsung posisi lain? Itu dia kok maksimal dari 2. Iya, dari mana? Masih ada beberapa yang belum kumpul loh. Nilai nol ya. Yang belum kumpul analisis juga. Oke, analisis yang belum kumpul itu masuk komponen 1. Bisa nggak terakhir yang analisis tertentu besok terakhir besok pulang sekolah yang analisis tertentu bisa ya? Bisa? Yang analisis ada beberapa bisa. Udah berapa?
berangkat besok kalau nggak ada yang menentukan tolong. Baik ya. Oke. Oke, kita akan masuk ke bab baru. Oke, coba kalian buka di halaman 31. Coba jadi kalian. 31 bab 3 tentang baptisan Roh Kudus. Ya, buka dulu bukunya. Oke, saya mau nanya. Siapa yang membaptis Yesus? Saya. Yohanes Pembaptis. Namun kenapa dikatakan Yesus dibaptis oleh Roh Kudus? Itu bagaimana? Yohanes dituntun oleh Roh Kudus. Yohanes dituntun oleh Roh Kudus satu. Setelah dibaptis turun Roh Kudus kepada Yesus. Apa lagi? Edgar. Apa? Itu dari buku. Pertanyaannya, Yesus kan dibaptis oleh Roh Kudus. Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Namun kenapa dikatakan Yesus dibaptis oleh Roh Kudus? Apa maksudnya? Tadi yang bilang, tadi ketika Yesus dibaptis, Roh Kudus turun kepada Yesus. Apa lagi? Leti, apa lagi? Yesus dibaptis oleh Roh Kudus. Tapi kenapa dikatakan Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis? Namun kenapa dikatakan Yesus dibaptis oleh Roh Kudus? Apa maksudnya? Oke, oke, nanti itu dia good point. Jadi Roh Kudus memberdayakan, Roh Kudus menggunakan Yohanes Pembaptis sebagai sarana. Itu ya, itu poinnya ya. Roh Kudus menggunakan Yohanes Pembaptis sebagai sarana untuk membaptis Yesus. Itulah yang dikatakan dengan baptisan Roh Kudus. Yohanes membaptis dengan kuasa Roh Kudus itu tentang menyatukan pemikiran kita bisa masuk ke materi tentang baptisan Roh Kudus. Oke, seru nanya. Hari apa peringatan setelah Yesus mati 50 hari? Setelah 50 hari Yesus naik ke surga, itu disebut sebagai hari apa? Pentakosta. Hari Pentakosta identik dengan apa? Telur. Waduh. Kebangkitan Yesus. Pentakosta identik dengan apa? Salib. Apa? Apa Edgar? Roh Kudus. Sekali lagi ya. Pentakosta identik dengan apa? Api. Besar banget di depan ini. Butuh. Pentakosta identik dengan apa? Besar banget di depan. Butuh matahari. Identik dengan baptisan Roh Kudus. Ya Allah. Gimana ya? Jadi pentakosta identik dengan baptisan Roh Kudus. Kenapa bisa dikatakan dengan Roh Kudus? Apa kaitannya? Siapa yang tahu berapa jumlah orang yang bertobat dan dibaptis ketika Petrus bertobat saat itu dibaptis? Berapa jumlahnya? Berapa? Berapa? Setahun. Nikolas. Berapa jumlah orang yang bertobat dan dibaptis ketika Petrus berkhotbah selesai berkhotbah pada hari Pentakosta? Beribu-ribu, banyak. Oke, jadi 3.000 orang yang bisa lanjut? Bisa? Oke. Jadi 3.000 orang yang dibaptis ketika
Petrus telah berkhotbah. Nah, itulah kemarin kita sudah belajar tentang jemaat mula-mula kan. Kemarin saya sudah singgung tentang jemaat mula-mula. Nah, itulah awal mula dari pertumbuhan jemaat mula-mula dari 3.000 orang yang dibaptis dan disatukan dengan Kristus. Oke. Lalu apa arti dari baptisan Roh Kudus? Pertanyaan, apa arti dari baptisan Roh Kudus? Roh Kudusnya dibaptis. Jose. Jose oke. Jose. Tadi ya? Oh, apa arti dari baptisan Roh Kudus itu sendiri? Nyarinya simak ya, kita akan jawab secara random. Apa arti dari pencurahan Roh Kudus? Kurang tepat. Yuk. Ini yang ngobrol bisa paham. Arti dari baptisan Roh Kudus apa? Oke, one clap. Rainbow clap. Oke, ini ya. Arti dari baptisan Roh Kudus sendiri adalah karya Allah, karya Roh Kudus yang mempersatukan kita manusia orang percaya kepada Kristus di dalam satu tubuh Kristus. Itu ya. Semisal Oke, ini ya arti dari baptisan Roh Kudus sendiri. Jadi semisal setanya, apa arti baptisan Roh Kudus pada? Apa arti baptisan dari Roh Kudus? Oke, good. Ya. Oke, itu ya arti dari baptisan Roh Kudus. Jadi semuanya terkait kasus ini ya. Saya sudah dibaptis, lalu saya pergi ke Israel. Nah, saya lihat sungai Yordan di mana Yesus tempat itu dibaptis. Nah, saya memiliki keinginan untuk dibaptis kembali. Bisa nggak? Bisa. Bisa nggak? Saya dibaptis yang 2 kali. Bisa. Coba tutup mata. Tutup mata. Tutup mata. Jangan tidur ya. Tutup mata. Angkat tangan yang bilang bisa. Bisa. Bisa apa? Angkat tangan yang bilang bisa. Bisa. Ini ya, saya ulang lagi. Saya sudah dibaptis nih. Ini studi kasus. Saya dibaptis, lalu saya pergi ke Israel. Lalu saya mengunjungi di mana tempat Yesus dibaptis, sungai Yordan. Nah, saya memiliki keinginan untuk pengenlah dibaptis lagi di mana tempat Yesus dibaptis. Kan lumayan di air-airnya. Contoh. Bisa nggak? Yang coba tutup mata, yang bilang bisa kan? Tutup mata, Vanessa. Tutup mata, Penny. Tutup mata lagi. Yang bilang bisa kalangan. Kamu udah cuma dari tadi. Sekali lagi ya, yang bilang bisa angkat tangan. Yang bilang tidak angkat tangan. Yang bilang tidak bisa. Oke, terima kasih. Oke, jadi jawabannya tidak bisa ya. Jadi baptisan Roh Kudus hanya terjadi satu kali dalam hidup orang percaya. Apakah baptisan Roh Kudus itu menentukan saya diselamatkan? Tidak. Apanya? Sabar, saya dulu apa? Apa alasannya? Karena baptisan Roh Kudus tidak menentukan keselamatan karena baptisan Roh Kudus tidak menentukan keselamatan karena apa? Bisa kan? Tablet. Rainbow clap. Jadi baptisan itu tidak menentukan keselamatan seseorang. Baptisan merupakan bentuk. Sudah berapa kali terbentuk? Sampai. Oke, jadi baptisan merupakan tanda
bahwa kita bertobat dan menyerahkan diri kepada Kristus. Tapi apakah baptisan itu menyelamatkan seseorang? Tentu saja jawabnya tidak. Karena baptisan adalah tanda untuk kita menyerahkan, tanda untuk kita bertobat. Itu ya. Semisal ditanya, Vanessa, apakah baptisan menentukan keselamatanmu? Tidak. Bentar dulu. Itu ya. Oke, itu ya. Itu arti dari baptisan Roh Kudus sendiri. Nah, lalu ada dua peristiwa terjadinya baptisan Roh Kudus. Yang pertama itu apa? Yang pertama apa? Baptisan Roh Kudus dihadiri di hari Pentakosta. Itu tadi yang saya katakan. Setiap orang Yahudi maupun non Yahudi. Jadi setiap orang yang percaya kepada Kristus yang telah mengalami baptisan Roh Kudus, mereka akan menjadi satu tubuh di dalam Kristus itu sendiri. Jadi tidak ada perbedaan lagi. Kamu orang Yudea, saya orang Samaria, kamu orang Athena. Jadi ketika orang dibaptis, mereka akan menjadi satu tubuh dalam Kristus. Itu ya. Contohnya nih, saya dari Jawa, dari Chinese, dari Jepang dan sebagainya. Ketika kita mengalami baptisan, kita menjadi sama, menjadi tubuh Kristus. Kita menjadi bagian dari tubuh Kristus. Lalu orang yang telah dibaptis, fisiknya kok beda? Iya, bukan secara fisik. Lalu orang yang belum menerima baptisan kudus, apakah bisa menerima perjamuan Roh Kudus? Perjamuan kudus? Bisa nggak orang yang belum menerima baptisan Roh Kudus, belum dibaptis, menerima perjamuan? Kenapa? Nah itu tadi yang saya jelasin. Saya yaitu tentang uniting. Ya. Orang yang belum dibaptis tidak bisa menerima perjamuan Roh Kudus karena mereka belum mengambil bagian dalam tubuh Kristus. Makanya orang yang telah dibaptis bisa memakan atau meminum anggur dan memakan roti perjamuan karena mereka telah mengambil bagian dalam tubuh Kristus, mengambil satu dalam tubuh Kristus dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Itulah alasannya. Oke, itu ya, itu dalam Pentakosta. Lalu yang kedua, baptisan Roh Kudus dalam hidup orang percaya. Apa syarat orang untuk dibaptis? Apa syarat orang untuk orang sudah dapat dibaptis? Apa syaratnya? Sudah percaya. Siap menerima Yesus. Siap menerima Yesus. Oke, Rainbow Flag. Satu lagi, pertanyaannya ke Jesslyn. Jesslyn. Joy. Apa? Apa syarat orang menerima baptisan Roh Kudus? Oke, menerima Kristus sebagai juru selamat. Oke, Rainbow Flag. Oke, ini ya udah jelas tentang dengan depan itu baptisan Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya. Nah, seorang orang percaya yang dibaptis ketika orang tersebut telah menerima dan apa? Telah menerima dan mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Aku. Oke, itu ya. Oke, jadi karena waktu sudah habis, kita Oke, karena waktunya sudah habis dan belnya bunyi, jadi masih ada kesimpulan dan materi selanjutnya. Tapi karena waktunya nggak cukup, jadi kita akan lanjutkan minggu depan. Nah, minggu depan akan ada
kita akan bagi kelompok untuk diskusi, kelompok diskusi. Jadi bagian poin kedua aja kalian akan diskusi dan akan mengumpulkan laporan diskusi itu sebagai untuk kita tahu apakah kalian benar-benar paham atau masih ada yang perlu dibantu. Oke, itu ya. Oke, sekian untuk dari kita pada hari ini. Thank you karena kalian sudah berdua dengan yang kita akan berdoa serta dia itu berdoa. Teman-teman mari kita berdoa. Tuhan, setelah kita sudah selesai pada nama, Tuhan tadi guru-guru yang telah mengajar kami. Terima kasih Tuhan, semangat sekarang. Oke, ya. Besok kita jalan-jalan ya. Diam nih, diam. Siapa? Di sini ya? Di sini ya? Silakan dulu. Kita menghadap Tuhan, makanya maksudnya bercanda.